Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman menyaksikan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi bersama saya ya. Pada kesempatan kali ini masih membahas mengenai soal latihan ini ya, P3K, khususnya di pengadaan barang dan jasa. Pada kesempatan kali ini membahas mengenai identifikasi, review kebutuhan, dan penetapan barang jasa. Oke, langsung saja ke slide yang pertama. Sebuah kementerian lembaga KL berencana untuk pengadaan jasa konsultasi untuk penyusunan sistem informasi. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan KL tersebut perlu mempertimbangkan hal-hal berikut kecuali A. Rencana kerja KL, B. Kebutuhan teknis sistem informasi, C. Kebutuhan keuangan KL, D. Kebutuhan organisasi KL, E. Kebutuhan masyarakat. Kira-kira yang mana untuk soal pertama? Yaitu yang E ya, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tidak termasuk dalam hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam identifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa pemerintah. Kebutuhan masyarakat merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan nasional, namun tidak dalam identifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya, dalam melakukan review kebutuhan KL tersebut perlu membandingkan kebutuhan yang telah diidentifikasi dengan A. Rencana pengadaan, B. Rencana kerja KL, C. Kebutuhan teknis sistem informasi, D. Kebutuhan keuangan KL, E. Kebutuhan organisasi KL. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 2? Yaitu yang A ya, rencana pengadaan KL. Jadi dalam melakukan review kebutuhan kementerian lembaga perlu membandingkan kebutuhan yang telah diidentifikasi dengan rencana pengadaan kementerian lembaga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi telah sesuai dengan rencana pengadaan kementerian lembaga. Selanjutnya, berikut adalah beberapa dokumen yang perlu disiapkan dalam penetapan jenis pengadaan barang jasa kecuali A. Dokumen rencana pengadaan, B. Dokumen spesifikasi teknis, C. Dokumen KAK, D. Dokumen RAB, E. Dokumen penetapan kebutuhan. Yang mana untuk soal nomor 3? Yaitu yang E ya, dokumen penetapan kebutuhan. Jadi, dokumen penetapan kebutuhan merupakan dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa. Dokumen ini tidak perlu disiapkan dalam penetapan jenis pengadaan barang dan jasa. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang E ya, teman-teman. Selanjutnya, berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan jenis pengadaan barang jasa kecuali A. Kompleksitas barang jasa, B. Nilai barang jasa, C. Kebutuhan waktu, D. Kebutuhan persaingan, E. Kebutuhan transparansi. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 4 ya? A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana? Yaitu yang C ya, kebutuhan waktu. Jadi kebutuhan waktu tidak termasuk dalam faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan jenis pengadaan barang dan jasa. Hal ini karena kebutuhan waktu merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan barang jasa, bukan dalam penetapan jenis barang atau jasa. Selanjutnya, berikut adalah beberapa tujuan dari identifikasi kebutuhan pengadaan barang atau jasa pemerintah kecuali A. Untuk menentukan spesifikasi teknis barang atau jasa yang diperlukan, B. Untuk menentukan jenis pengadaan barang atau jasa yang tepat, C. Untuk menentukan barang atau jasa yang akan dibeli, D. Untuk menentukan metode pengadaan barang atau jasa yang tepat, E. Untuk menentukan waktu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kira-kira yang mana? Soal nomor 5. Apakah A, B, C, D, E? Yang D ya. Untuk menentukan metode pengadaan barang atau jasa yang tepat. Nah, metode pengadaan barang atau jasa ditentukan
setelah jenis pengadaan barang atau jasa ditetapkan. Oleh karena itu, penentuan metode pengadaan barang atau jasa bukan merupakan tujuan dari identifikasi kebutuhan pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, berikut adalah beberapa dokumen yang perlu disiapkan dalam review kebutuhan pengadaan barang atau jasa pemerintah, kecuali A. Dokumen rencana kerja tahunan, B. Dokumen rencana pengadaan, C. Dokumen spesifikasi teknis, D. Dokumen KAK, E. Dokumen penetapan kebutuhan. Kira-kira untuk soal nomor 6 yang mana? A, B, C, D, E, teman-teman. Yang C ya, dokumen spesifikasi teknis. Dokumen spesifikasi teknis merupakan dokumen yang berisi rincian teknis barang atau jasa yang akan dibeli. Dokumen ini disiapkan setelah review kebutuhan pengadaan barang atau jasa pemerintah selesai dilakukan. Oleh karena itu, dokumen spesifikasi teknis tidak perlu disiapkan dalam review kebutuhan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya, berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan barang atau jasa dalam konteks pengadaan barang atau jasa pemerintah, kecuali A. Kualitas barang atau jasa, B. Harga barang atau jasa, C. Kebutuhan barang atau jasa, D. Ketersediaan barang atau jasa, E. Merek barang atau jasa. Kira-kira untuk soal nomor 7 yang mana? Langsung kita hitung mundur. A, B, C, D, E. Yaitu yang E ya, merek barang. Jadi merek barang atau jasa bukan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan barang atau jasa. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah harus memilih barang atau jasa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia, tanpa memprioritaskan merek tertentu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, merek barang atau jasa. Selanjutnya, berikut adalah beberapa langkah dalam penetapan barang atau jasa dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, kecuali A. Identifikasi kebutuhan barang atau jasa, B. Review kebutuhan barang atau jasa, C. Penetapan jenis pengadaan barang atau jasa, D. Penetapan spesifikasi teknis barang atau jasa, E. Penetapan harga barang atau jasa. Untuk soal nomor 8, kira-kira yang mana? Kita hitung mundur lagi. Apakah A, B, C, D, E, teman-teman? Yaitu yang E ya, penetapan harga barang atau jasa. Jadi penetapan harga barang atau jasa dilakukan setelah penetapan spesifikasi teknis barang atau jasa. Oleh karena itu, penetapan barang atau jasa tidak termasuk dalam langkah-langkah penetapan barang atau jasa dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, penetapan harga barang atau jasa. Selanjutnya, pelaksanaan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi dilakukan dengan cara A. Permintaan penawaran, B. Klarifikasi serta negosiasi teknis, C. Klarifikasi teknis dan harga, D. Pembelian atau pembayaran langsung ke penyedia, E. Bayar langsung. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9, yaitu yang D ya, pembelian atau pembayaran langsung kepada penyedia. Jadi pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi dilakukan dengan cara membeli atau membayar langsung kepada penyedia. Dalam hal ini penyedia barang atau jasa adalah pihak yang telah ditetapkan oleh PPK. PPK harus melakukan klarifikasi teknis dan harga kepada penyedia untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang akan dibeli memenuhi kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang D ya. Oke, selanjutnya pelaksanaan pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja dilakukan dengan cara A. Permintaan penawaran, B. Tender atau seleksi, C. Klarifikasi administrasi dan teknis, kemudian D. Pembelian atau pembayaran langsung kepada penyedia, atau E. Bayar langsung. Untuk soal nomor 10 atau soal terakhir ya, kita hitung mundur.
A, B, C, D, E teman-teman. Yang mana? Yaitu yang C ya, klarifikasi administrasi dan teknis. Jadi pelaksanaan pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja dilakukan dengan cara klarifikasi administrasi dan teknis. Setelah melakukan proses klarifikasi, lembaga atau organisasi pemerintah dapat memberikan surat perintah kerja kepada penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Surat perintah kerja berisi instruksi resmi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oke. Oke, sampai di sini ya teman-teman untuk kisi-kisi seputar tes CAT, CPNS, P3K khususnya PBJ. Teman-teman bisa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya ya untuk dapat update-update video terbaru dari saya. Insya Allah saya update setiap hari ya, karena menjelang ini ya tes P3K dan menjelang tes SKB. Saya doakan teman-teman juga lolos semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Itu sebuah motivasi buat saya untuk bisa terus berkembang, maksudnya mengembangkan soal-soal yang terupdate tentunya ya. Oke. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah jawaban. Teman-teman bisa berdiskusi bareng di kolom komentar, saya terbuka. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.